Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa pentingkah sih untuk kata kunci di setiap video-video kita dan juga tag yang di bawah video kita? Nah, di sini mungkin kita semua di saat upload video sudah pasti ya, kita harus mengisikan kata kunci di bagian deskripsi. Nah, buat sahabat-sahabat semua, kalau memang kita tidak mengisikan kata kunci, itu video kita itu akan sulit di saat ada orang lain mengetikkan kata kunci di pencarian YouTube. Nah, salah satu contoh, kalau memang sahabat semua membuat konten masak, cara masak opor. Nah, di situ biasanya penonton YouTube itu akan mengetikkan cara masak opor dengan mudah. Nah, kita pun harus mengisikan di bagian kata kunci di bawah deskripsi itu sebanyak mungkin cara masak opor dengan mudah, cara masak opor dengan simpel, ya pokoknya cara masak opor tanpa ribet itu pun kita masukkan. Nah, mungkin apabila sahabat semua belum tahu perbedaan antara kata kunci dan juga tag. Nah, di sini mungkin sahabat semua kalau masuk di bagian edit video, kita pastikan sudah memasukkan judul, thumbnail, dan juga deskripsi. Nah, untuk di bagian deskripsi itu hanya untuk sedikit menjelaskan apa isi konten kita. Nah, ini ya buat sahabat-sahabat semua, untuk deskripsi yang paling atas itu biasanya kita memasukkan kata-kata yang sesuai dengan judul video kita dan sedikit menambahkan, ya dibilang apa sih isi konten kita itu. Nah, di situ kita jelaskan sedikit sesimpel mungkin ya. Lalu untuk bagian kata kunci, nah di sini kata kunci inilah yang memang akan berpengaruh di video-video kita. Kita tidak tahu ya, sebagai konten kreator sudah pasti kita berjuang upload video setiap hari ataupun 2 hari sekali ataupun ya sehari 2 kali. Itu kita berharap ada salah satu mungkin video kita itu yang viral ya, dan kita tidak tahu biasanya video kita itu bukan dalam hitungan 1 jam atau 2 jam saja ya video kita terus meningkat, bahkan ada video kita itu yang sudah sebulan atau seminggu ternyata video tersebut tiba-tiba penontonnya terus meningkat. Nah, kenapa? Itu terpengaruh karena biasanya video kita sudah memaksimalkan di bagian kata kunci. Nah, biasanya kalau video kita itu terus meningkat penontonnya, biasanya penonton tersebut mengetikkan di pencarian YouTube menggunakan kata kunci ya. Nah, contoh kalau Abah biasa membuat video tentang tutorial YouTube, sudah pasti Abah memasukkan kata kuncinya itu tidak banyak dan tidak ribet ya. Cara menjadi YouTuber, cara menambah viewer, cara menambah subscriber, dan juga cara menambah jam tayang. Karena itu yang sering banyak diketikkan di pencarian YouTube oleh para YouTuber pemula. Kalau sahabat semua kontennya masak ataupun kontennya mancing, ya sudah pasti kita harus pintar mengisikan kata kunci dengan kata kunci yang mungkin biasa para penonton YouTube mengetikkan di pencarian YouTube itu menggunakan kata-kata apa. Nah, buat sahabat tentang mancing mungkin cara mancing betok dengan mudah. Nah, cara mancing ikan tawes dengan umpan yang simpel. Nah, itu biasa mereka akan mengetikkan kata-kata kunci tersebut tergantung apa sih yang mau mereka pancing. Begitu pula kalau kontennya tentang masak, mungkin di saat mereka mau memasak kangkung, biasanya mereka mengetikkan kata kunci cara memasak kangkung dengan simpel, cara masak kangkung dengan mudah, cara masak kangkung agar tetap hijau. Nah, itu biasanya diketikkan di pencarian YouTube. Kita masukkan di bagian deskripsi ini, di bawah deskripsi, dan kita sudah mengisikan deskripsi dengan menjelaskan sedikit cara memasaknya. Mungkin di sini kita tinggal masukkan kata kunci sebanyak mungkin. Tidak jadi masalah kita melebihi ribuan. Di saat melebihi ribuan mungkin nanti akan ada batasnya ya, karena untuk di bagian kata kunci itu kita hanya diberi waktu hanya diberi jangka 5000 karakter ya untuk mengisikan kata kunci. Buatlah kata kunci. Dan untuk bagian hashtag ini yang biasa kita kita ketikkan di bawah
kata kunci itu konten yang mungkin sesuai dengan konten kita. Seperti ya dibilang kalau konten tutorial YouTube kan, orang-orang para YouTuber pemula biasa mengetikkan itu kan cara menambahkan viewer, cara atasi video sepi penonton, cara agar menjadi YouTuber sukses. Nah, kita mengisikan kata kunci tersebut di saat ada orang mengetikkan kata kunci juga yang sama seperti itu, video kita berkesempatan dimunculkan di bagian beranda YouTube. Dan di situ kalau memang video kita sudah sesuai dengan yang mereka cari dan video kita sudah bagus, sudah pasti video kita akan mendapatkan viewer dan juga mungkin video kita akan ditonton dengan durasi yang panjang. Nah, di sini buat sahabat-sahabat semua, untuk di bagian kata kunci itu memang betul-betul penting. Kita berharap video kita itu bukan hanya saat ini saja ya penontonnya terus meningkat, tapi ya setidaknya ya mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, ataupun kita bulan depan video kita itu ternyata kok tiba-tiba penontonnya meningkat. Nah, itu biasanya terjadi kalau video kita itu memang banyak dibutuhkan dan juga banyak dicari oleh penonton YouTube. Dan di saat kita membuat judul, sudah pasti judulnya juga simple dan mudah dipahami, sehingga YouTube akan menyuguhkan video kita. Nah, itu untuk di bagian kata kunci ya. Lalu untuk di bagian tag di sini ya, buat sahabat-sahabat semua, mungkin sahabat semua di saat kita mengisikan tag seperti ini, tag ini gunanya hanya untuk memperbaiki kata-kata yang salah di saat kita mengetikkan kata kunci di bagian deskripsi. Kita bisa perbaiki di sini ya. Nah, tetapi ini pun ya dibilang sangat berpengaruh. Siapa tahu kita di saat menulis kata kunci di bagian deskripsi ternyata salah, di sini kita bisa perbaiki. Dan tak lupa kita harus mengisikan juga nama channel kita di bagian kata kunci tag ya, seperti ini ya, tag ini ya. Nah, di sini kan ada tulisan tag ya. Nah, tag ini misalkan sahabat semua cara masak kangkung. Di sini kita mudah buat tagnya. Masak kangkung dengan simple. Cara masak kangkung tanpa ribet. Nah, itu kita masukkan juga semua di sini ya. Dan nama channel kita masukkan di bagian tag ini ya. Itu video kita akan berkesempatan di saat penonton YouTube mengetikkan kata kunci ini, video kita akan mudah dicari ya. Karena kita semua berharap video kita itu ditemukan di halaman penelusuran YouTube supaya video kita terus meningkat setiap saat ya, bukan hanya saat ini saja. Nah, untuk kategori mungkin sahabat semua sudah tahu ya, kategori tentang tutorial mungkin cara dan gaya. Nah, perbengkelan mungkin juga cara dan gaya. Tutorial masak juga kita bisa memasukkan cara dan gaya. Nah, kenapa Abah selalu menggunakan cara ini? Karena yang Abah praktekkan di saat Abah melihat video ini yang mungkin lagi rame penontonnya. Nah, ini kata kuncinya hampir sama semua. Nah, ini cara nonton YouTube bahasa Indonesia. Kalau Abah buka, lihat penontonnya terus meningkat ya. Dan kalau Abah cek di bagian kontennya ini kadang-kadang itu isi kontennya sama, tetapi hanya beda thumbnail, hanya beda judul, dan juga dari cara pembuatan videonya pasti beda ya, padahal caranya itu sama ya. Jadi buat sahabat-sahabat YouTubeku, tetaplah kita itu harus fokus membuat konten yang mungkin konten tersebut bagaimana caranya agar mudah dicari di penelusuran YouTube. Di saat orang lain mengetikkan kata kunci di bagian YouTube seperti ini, nah, cara masak kangkung, cara masak kangkung, nah di antara kita masak kangkung, di sini akan muncul video ini ya, sudah pasti. Nah, kalau kita sudah memaksimalkan kata kunci di video kita, sudah pasti video kita itu bisa bersaing dengan video-video yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.